Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru ya baca-bacain berita, jadi ingat lagi sih ya. Kita nih udah 2 kali nggak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha di masjid. Mungkin bagi sebagian ada yang sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan atau di masjid dengan tetap mematuhi prokes mungkin ya. Tapi yang saya rasain sebanyak 2 kali Idul Fitri dan Idul Adha itu saya sholatnya di rumah aja. Itu berarti udah anniversary kedua ya. Kita udah 2 tahun merasakan musibah pandemi COVID-19 ini ya. Jadi memang nggak ada salahnya juga kita mengikuti atau mematuhi saran imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwasanya setiap pemeluk agama melakukan ibadah di rumah masing-masing. Ya kayak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Menurut kebanyakan ulama kayak gitu. Sunnah muakkadah itu kan sunnah yang mana Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Jadi selalu melakukan hal itu. Dalam hal ini ya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, pemerintah kan mengimbau untuk sholat di rumah aja, bukan nggak usah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Lagian juga kita sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha kan bisa di rumah berjamaah juga sama keluarga. Kalau misalnya nggak ada keluarga masih jomblo gitu kan, gimana Ustadz? Ya sholat sendirian juga nggak masalah, sah-sah aja. Sholatnya kayak gimana ya? Tetap sama seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada umumnya gitu. Cuman kalau sholat sendirian biasanya nggak make khotbah gitu. Sholat ya biasa sholat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa memakai khotbah kalau sholatnya sendirian. Ya kalau sendirian siapa yang mau dikhotbahin? Khotbahin kan ini ceritanya lagi nasehatin. Nah kalau sendirian nasehatin ke siapa gitu kan. Nah jadi aktivitas lainnya berkaitan dengan hari raya juga misalnya biasanya kita kan salam-salaman, silaturahim ke keluarga. Nah, yang di masa pandemi ini kita tidak bisa lakukan secara offline gitu ya. Kita nggak bisa langsung bertemu, tapi dianjurkan secara virtual aja. Dan itu juga menurut saya nggak ngurangin nggak ngurangin hikmat kita bersilaturahim dengan keluarga. Memang sedih nggak bisa ketemu, tapi ya mau gimana lagi karena pemerintah dan ahli kesehatan udah nganjurin supaya kita lebaran, takbiran, sholat Idul Adha, Idul Fitri di rumah aja. Nah makanya mudah-mudahan sih ya kita nggak sampai ngerasain tahun ketiga pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera pergi, segera menjauh dari kehidupan kita supaya kita normal lagi. Nah itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jadi kita tetap jaga prokes, jangan sampai melanggar apa yang sudah diimbau oleh pemerintah dan para ahli kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahom telah menjabarkan secara jelas gitu ya, kenapa pandemi di rumah saja fine-fine saja atau baik-baik saja. Harus dipahami bahwa terjadi peningkatan kasus di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia itu karena hari raya. Jadi bukan tentang lebaran doang. Hari raya agama lain juga sama begitu. Di Cina misalnya begitu ya. Itu meningkat karena ada lunar hari raya mereka begitu. Jadi memang kenapa hari raya ini menjadi spesial kita perhatikan? Satu, hari raya pasti kumpul-kumpul. Entah satu rumah atau orang yang berbeda rumah. Yang kedua, bisa jadi nih orang yang kita nggak kenal juga kumpul. Yang ketiga, kalau kita kumpul, apalagi lebaran, nggak mungkin nggak makan nastar bareng, nggak mungkin nggak makan ketupat bareng, ngete bareng ya kan? Kalau misalnya makan, nggak mungkin pakai masker. Di situ titik lengahnya begitu. Karena kita ngerasa deket. Apalagi nggak enak kan, sungkan gitu. Baik tamunya maupun yang bertamu. Begitupun misalnya sholat id berjamaah dan sebagainya begitu ya. Jadi bukan hanya tentang lebaran saja gitu. Semua itu yang harus kita perhatikan. Nah, kejadian kemarin terjadi di Indonesia. Pasti setiap hari habis hari raya itu kasus meledak-meledak. Kemarin yang luar biasa meledak.
Varian Delta jelas ya, virusnya lebih banyak 1.200 kali, kecepatannya 2-3 kali lipat daripada varian yang Wuhan terdahulu, ditambah dengan orang lebaran, protokol kesehatannya itu abai. Jadinya kemarin meledak gitu, sampai orang oksigen nganti, rumah sakit penuh dan sebagainya begitu. Awalnya dari Kudus, kemudian dari Bangkalan, Madura, akhirnya menyebar. Jakarta juga begitu. Bahkan ada satu daerah gitu di Jakarta ya, Cilangkap begitu, itu bisa 150 lebih orang di satu komunitas tersebut positif COVID gitu ya. Bayangkan ketika penyebaran itu semakin meluas begitu. Artinya dengan kita berhari raya masing-masing tidak mengurangi esensi juga gitu. Dan ini adalah bentuk kasih sayang yang berbeda. Gitu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.